Selamat siang Bu Kalisa. Selamat siang Ibu. Iya, kita mau melaksanakan supervisi ya Bu ya? Oke, gimana? Ini pelaksanaannya kira-kira mau kapan? Kayaknya saya ambil besok aja deh Bu. Hari Selasa. Di hari Selasa. Berarti Selasa tanggal 8 Oktober ya? 8 Oktober. Kemudian di kelas 77 aja Bu. Oke, ini jamnya jam berapa Ibu? Saya ada di jam ke-3 dan 4. Jadi mulai jam 8.50 sampai 10. Oke. Nanti Ibu kan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Topiknya apa Bu yang akan dibahas nanti di pelajaran anak? Kalau topik teksnya ini tentang teks prosedur. Kalau untuk tujuannya dia menganalisis kaidah kebahasaannya, yaitu bagian kata keterangan atau adverbial. Jadi tujuannya nanti peserta didik mampu menganalisis atau membedakan macam-macam adverbial dalam teks prosedur gitu. Menganalisis macam-macam adverbial ya dalam teks prosedur. Oke. Kira-kira nih Bu Kalisa, dalam pembelajaran Ibu Kalisa nanti area pengembangan yang akan Ibu capai apa saja? Saya sih pengennya nanti anak-anak tetap berkelompok ya Bu. Jadi dia tetap ada kolaborasinya. Jadi anak-anak berkolaborasi untuk menemukan apa aja sih jenis-jenis dari adverbial gitu. Jadi sebelum menganalisis ke dalam teks mereka harus tahu dulu tuh jenis-jenisnya tuh apa aja gitu. Baru setelah itu nanti kita berikan teksnya. Sebelumnya nanti mereka saya ajak nonton video dulu deh kayaknya Bu, untuk mengenal teks prosedur itu seperti apa. Baru dari situ nanti kita cari adverbialnya mana-mana. Baru setelah itu nanti saya berikan dia teks. Terus mereka dan di situ mereka ada nalar kritisnya tuh, nalar kritis untuk menemukan macam-macam dari jenis adverbialnya gitu deh kayaknya Bu. Oke. Nah, kira-kira nih Bu Kalisa, untuk mencapai area pengembangannya yang Ibu sebutkan tadi, strategi apa saja yang sudah Bu Kalisa lakukan? Tetap diskusi kelompok kayaknya Bu ya. Untuk metodenya tetap pakai diskusi. Untuk model pembelajarannya kayaknya discovery deh. Discovery learning. Jadi mereka kayak berproses menemukan sendiri sampai nantinya dia menganalisis gitu. Kalau untuk medianya tetap pakai buku teks. Kemudian nanti saya tayangkan video. Kemudian video prosedur gitu Bu. Setelah itu nanti diberikan LKPD. Oh, jadi ada buku teks, ada video, kemudian Ibu juga menyiapkan LKPD ya. Ini nanti mengembangkan apa lagi Bu? Berdiferensiasinya bagaimana? Oh iya, untuk diferensiasinya itu tadi. Jadi ada dari video, kemudian ada juga berbentuk teks gitu. Jadi ada diferensiasi konten itu ya. Iya. Ya, jadi kira-kira sebelum kita melaksanakan observasi di kelas nanti, ada kendala tidak Bu selama persiapannya? Sejauh ini sih kalau untuk persiapan aman ya Bu ya. Jadi kalau video juga udah saya siapkan, LKPD juga nanti akan saya buat seperti itu. Oke, jadi aman ya, berarti ini sudah persiapannya sudah mantap. Kemudian berarti tinggal menunggu eksekusinya besok ya. Oke, terima kasih Bu Kalisa. Kita bertemu lagi besok di supervisi. Nanti kalau misalnya ada kendala atau gimana, Ibu boleh menghubungi saya ya Bu. Semoga kegiatan pembelajaran ini lancar dan tujuannya tercapai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Amin. Oke, terima kasih Bu Kalisa. Dinamakan dengan teks prosedur. Jadi di materi bab ketiga itu nanti yang akan kita pelajari ya, tentang langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu gitu ya. Nah, di sini Miss ada
caranya, ini saya udah siapkan 1 lembar daun pandan. Setengah butir kelapa parut, saya ambil bagian putihnya aja. Ini saya pakai kelapa parut setengah tua. Lalu masukkan setengah sendok teh garam. Ini kelapanya dari freezer, jadi masih agak tubuh gitu. Kemudian ini dikukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan dan ini air kukusannya sudah mendidih. Kemudian masukkan wadah yang berisi kelapa parut. Ini dikukus sekitar 10 menit. Tujuan dikukus agar kelapanya ini nggak gampang basi. Gula merah. Udah tadi itu. Apa lagi? Bahannya garam. Terus gula udah. Ngadonin tepungnya pakai apa? Dikasih apa? Dikasih air Iya. Cara buatnya pertama gimana? Kelapanya dikukus dulu. Terus dikasih apa kelapanya? Dikasih garam. Habis itu kalau udah selesai kukusnya, apanya yang dikasih tepung? Kelapanya dikasih tepung. Habis dikukus, udah nih kelapa udah selesai nih dikukus. Terus apa yang dilakukan? Yang mana caranya? Yang mana caranya? Yang menunjukkan keterangan cara itu yang mana? Sampai bersih. Namanya cara. Terus apa lagi? hingga hancur dan tercampur rata. Sampai hancur hingga bersih, tercampur rata. Itu namanya keterangan cara. Misalnya kayak tadi, aduklah adonan sampai kalis. Kasih cara. Contohnya, aduk sampai kalis. Ini dinamakan cara. Ya, tahu kalis? Ya, kalis itu berarti adonannya sudah bulat, sudah bisa dibentuk, gitu ya. Itu namanya cara. Atau cuci hingga bersih, itu juga termasuk keterangan cara. Ya. Kemudian yang kedua ada keterangan alat. Yang seperti apa keterangan alat, Fatul? Keterangan alat yang gimana itu tuh? Coba dibaca bukunya. Ada? Sudah ketemu belum bukunya? Apa halaman berapa? Oh. Tugasnya ngapain? Baca dulu itu teks prosedurnya. Kemudian apa, Wan? Keterangan apa saja yang dicari? Keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan, dan keterangan wajib. Untuk keterangan cara, tempel di kertas sticky note yang warna hijau. Ya. Untuk alat, tempel di kertas warna kuning. Untuk tujuan, tempel di warna pink. Untuk juga tempel di warna orange. Ya, warna jingga. Oke. Prosedur berjudul apa sesuai teks yang kamu dapat? Ya? Oke? Paham? Tulis dulu judulnya, ya. Baru tulis nama kelompok. Lisa, bagaimana kabarnya? Baik Ibu, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Jadi Bu Alisa, ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Dan dalam pasca observasi ini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran
tujuannya adalah untuk mengevaluasi sampai sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Siap Bu. Bagaimana nih perasaan Ibu selama melakukan observasi kemarin Bu? Ya alhamdulillah sih lega ya Bu, walaupun tetap ada sih sisi tegangnya seperti itu, karena yang namanya proses pembelajaran pasti ada kendala-kendala yang harus dihadapi ya Bu. Bisa diceritakan kembali Bu Kalisa, area pengembangan apa yang akan Ibu lakukan dan langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran itu? Area pengembangan yang saya lakukan di kelas kemarin ada pengembangan di bidang pengetahuan dan juga di bidang keterampilan. Untuk pengetahuannya, saya mengajak anak-anak untuk memahami tentang adverbia atau kata keterangan di dalam teks prosedur. Kemudian untuk keterampilannya mereka membentuk sebuah kelompok, kemudian mereka berdiskusi dalam kelompok untuk mengidentifikasi, menganalisis jenis-jenis dari adverbia tadi. Kemudian nanti itu yang akan mereka pakai untuk menyusun teks prosedur seperti itu. Oke. Jadi menurut Bu Kalisa, apakah area pengembangan itu sudah tercapai atau sudah berjalan dengan baik? Secara keseluruhan sih menurut saya sudah berjalan dengan baik ya Bu, sampai kegiatan evaluasi juga kemarin sudah dilakukan, tapi memang mungkin adalah sedikit kendala, diantaranya seperti saya masih sedikit kesulitan untuk menjaga konsentrasi anak-anak, kemudian menjaga fokus anak-anak seperti itu Bu. Oke, itu baik Bu Kalisa, dalam menghadapi kendala tersebut, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan nih untuk perbaikan di kegiatan pembelajaran yang berikutnya? Untuk perbaikan mungkin yang akan saya lakukan adalah dengan memilih media pembelajaran yang lebih variatif ya Bu, misalnya dengan media audio atau audio visual dan juga mungkin yang kinestetik, jadi bisa menarik ataupun bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi anak-anak seperti itu. Oke, jadi memilih media pembelajaran yang variatif ya. Oke, Betul. bagus sekali Bu Kalisa. Kemudian kira-kira kapan nih Bu Kalisa rencana perubahan itu akan dilakukan? Saya rasa secepatnya ya Bu, karena ini kan berkaitan dengan pertemuan selanjutnya gitu, karena tujuan akhirnya nanti anak-anak akan membuat teks prosedur gitu, jadi memang harus secepatnya perbaikan itu dilaksanakan supaya nanti tujuan akhirnya bisa tercapai seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bu Kalisa. Dan di sini saya izin untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan. Jadi yang pertama, Bu Kalisa bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada anak-anak ya, dalam kegiatan diskusi ataupun ketika tanya jawab kepada anak-anak. Kemudian lebih dimaksimalkan dalam pembimbingan khusus terhadap anak-anak yang kemampuannya di bawah anak-anak. Siap-siap. Oke, Bu Kalisa, semoga rencana kegiatannya, rencana pembelajarannya berjalan dengan lancar ya ke depannya, semakin baik lagi. Terima kasih.